Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di masa-masa pandemi memang tidak mudah bagi ibu-ibu semua, tetapi anugerah Tuhan selalu cukup buat anak-anak Tuhan. Mari kita akan angkat pujian, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Ibu-ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami semua. Dengan tubuh yang sehat dan dalam keadaan yang baik, kami boleh bersama-sama beribadah melalui online. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat, menjadi teguran dan nasihat buat kami semua. Kami, ibu-ibu Tuhan,
mau terima dengan senang hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu jangan lupa ya, persembahan boleh ibu-ibu scan melalui barcode yang sudah dicantumkan. Atau ibu-ibu juga boleh mengumpulkan di rumah dan akan mentransfer langsung atau memberikan langsung datang ke gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pengumuman Komisi Wanita, ibu-ibu bisa lihat yang akan segera ditayangkan di bawah ini. Terima kasih. Salam dalam kasih Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama merenungkan satu bagian dalam firman Tuhan. Baik, mari kita sama-sama memulainya dengan kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu, Bapa di surga, kami rindu Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu. Kami rindu kami boleh belajar, menemukan identitas kami sebagai pengikut-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau menyatakan apa yang harus kami ketahui sebagai pengikut-Mu, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, tuntunlah kehidupan kami. Kami mau terbuka, Engkau kiranya berbicara kepada setiap kami secara pribadi melalui perenungan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan belajar satu hal, bagaimana kita menemukan identitas kita sesuai dengan rancangan yang Tuhan berikan, khususnya identitas sebagai seorang wanita. Kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-18. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membaca ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 juga. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semua.
Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu ayat yang ke-22 dan 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sampai sejauh ini kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu, kita tahu semua bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kita juga kehilangan relasi dengan Allah sehingga membuat kita manusia mengalami kehilangan identitas diri juga. Dosa adalah penyebab utama manusia kemudian kesulitan menemukan identitas diri sesuai dengan yang Allah rancangkan bagi manusia. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas 3 hal berkaitan dengan identitas manusia secara umum dan kemudian secara khusus bagi wanita. Yang pertama, kita akan membahas permasalahan identitas diri manusia. Yang kedua, identitas orang percaya secara umum dan khususnya wanita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menemukan kembali identitas diri kita sesuai dengan rancangan Allah. Permasalahan kita di dalam menemukan identitas diri kita karena kita telah jatuh dalam dosa, ibu-ibu sekalian. Dan kemudian itu membuat kita mencari identitas diri kita di luar dari rancangan Allah. Secara umum kita tahu ya, kita bisa kejebak di dalam menemukan identitas diri melalui materi. Ya. Contohnya ya, saya harus punya barang dengan merek tertentu ya, baru saya merasa saya berharga. Seperti kalau saya punya sepeda Brompton gitu ya, Brompton ya. Nah, kemudian juga atau saya punya tas dengan merek tertentu, baru saya merasa diri saya berharga. Identitas diri orang-orang yang demikian itu dibangun di atas dasar kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Sehingga dengan memiliki barang-barang tertentu, dia berpikir orang akan mengakui dia sebagai somebody, ya, orang yang berharga gitu ya. Nah, hal kedua adalah, biasanya ini jebakan kedua adalah melalui karir. Kalau saya punya jabatan sampai tingkat tertentu, baru saya merasa saya sebagai pribadi yang terhormat. Ya, identitas diri saya dibangun di atas usaha saya, prestasi saya, pencapaian saya, sampai kepada level-level tingkatan tertentu. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau seperti itu, maka kita untuk mendapatkan identitas diri kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Nah, hal yang ketiga mungkin kita mencari identitas diri kita melalui kuasa. Sehingga ketika kita punya kuasa, kita bisa mengendalikan, mengontrol sesuatu. Ya. Nah, biasanya termasuk untuk mengontrol, mengendalikan diri sendiri. Biasanya orang yang berpikir demikian, dia berpikir bahwa dirinya adalah pemilik atas hidup dirinya sendiri. Saya adalah pemilik hidup saya sendiri. Saya berhak mengatur hidup saya dan dengan demikian saya bertanggung jawab atas kehidupan saya. Kalau kita memperhatikan diri kita, di dalam pergumulan kita akan menemukan identitas diri, cenderung kita ada di dalam 2 sudut ini.
Apakah hidup saya berpusat kepada diri saya atau saya berpusat kepada Allah? Christ center. Hidup saya berpusat kepada Kristus. Nah, ibu-ibu sekalian, dengan dasar antara self-center atau Christ center, kita bisa menemukan jebakan-jebakan yang lain yang membuat kemudian kita jatuh kepada kehidupan yang berpusat pada diri sendiri karena kita menggambarkan identitas kita berdasarkan diri kita sendiri, atau kita menemukan identitas kita di dalam Kristus. Nah, identitas diri yang berpusat kepada Kristus adalah ketika kita mengutamakan Kristus dan bukan saya. Saya memiliki Kristus adalah segala-galanya di dalam kehidupan saya. Sehingga kita bisa seperti yang Paulus katakan, hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, identitas diri saya dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Kristus, Sang Juru Selamatku. Ibu-ibu sekalian, Bapa di surga telah mengorbankan pribadi yang paling berharga, paling penting di dalam alam semesta ini demi untuk menyelamatkan engkau dan saya. Oleh karena itu kita tidak butuh lagi hal-hal lain untuk menjadi berharga, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama manusia. Ketika saya memiliki Kristus, maka saya merasa diri saya berharga. Karena diri pribadi yang paling berharga di dalam alam semesta ini telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan engkau dan saya. Betapa berharganya kita. Ini identitas yang kita temukan di dalam Kristus. Hal kedua yang perlu kita ketahui, ketika hidup kita berpusat kepada Kristus, kita tidak berpusat pada diri kita sendiri lagi, maka kita akan menemukan bahwa Kristus paling berharga dalam kehidupan saya. Ya, karena pengorbanan Yesus, maka Kristus paling berharga dalam hidup saya, sehingga saya bisa menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian kita bisa seperti yang Paulus katakan. Ibu-ibu, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ibu-ibu sekalian, ketika kita menghormati pengorbanan Kristus, maka kita tidak mau lagi menyia-nyiakan kasih-Nya itu. Maka kita hidup mencari dan menemukan panggilan-Nya bagi kehidupan kita. Karena di dalam Dia dan melalui Kristus saja, bukan melalui pencapaian dan bukan melalui usaha diri kita sendiri, kita menemukan identitas diri kita. Hal yang ketiga, ketika kita menemukan identitas diri kita yang berpusat kepada Kristus, maka kita akan menemukan bahwa Kristuslah Tuhan dan pemilik atas hidupku. Dialah yang berkuasa dan berhak mengendalikan seluruh kehidupanku. Jadi kita bisa berkata seperti yang Paulus katakan. Jika kita hidup bukan untuk Tuhan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, kita ini milik Tuhan. Sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya kita menjadi Tuhan, supaya Dia menjadi Tuhan untuk orang mati ataupun untuk orang yang hidup.
dari Roma pasal 14 ayat 7 sampai 9. Seluruh kehidupan kita dikendalikan oleh Kristus. Jadi kita dapat dengan tenang dan dengan taat menjalani kehidupan kita. Serta kita dapat melakukan segala sesuatu yang Yesus telah ajarkan kepada kita semua. Karena kita tahu bahwa Dialah Tuhan atas hidup kita. Bukan si aku yang Tuhan atas hidupku, tetapi Tuhanlah, Kristuslah yang menjadi Tuhan atas hidupku. Secara khusus, seperti yang kita baca firman Tuhan tadi ya, ibu-ibu, para wanita ya, identitas wanita yang berpusatkan kepada Kristus, kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8. Karena kita percaya setiap kita yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka rancangan Tuhan yang sejak dari awal, yaitu kita segambar dan serupa dengan Dia, kemudian itu dipulihkan melalui keserupaan dengan Kristus. Maka bagi para wanita, ibu-ibu sekalian yang berpusat kepada Kristus akan menemukan kembali bahwa rancangan Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, wanita adalah penolong. Penolong. Ini adalah sebuah identitas yang khusus, identitas yang unik yang Tuhan berikan kepada wanita sebagaimana yang kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Di sana dikatakan bahwa wanita adalah penolong. Penolong, kata penolong di sini adalah kata yang sama yang Tuhan pakai untuk menggambarkan dirinya sebagai penolong bagi Israel. Jadi bisa dikatakan bahwa wanita adalah penolong bagi pria. Jadi ada kuasa yang besar di dalam identitas ini. Dia adalah pribadi yang punya jiwa penolong. Secara logika ya, ibu-ibu ya. Penolong itu lebih kuat dari orang yang ditolong, benar ya? Wah, saya bisa melihat itu, ibu-ibu. Tidak heran buat saya kalau seringkali wanita itu lebih kuat dari pria. Dalam daya tahan, dalam jiwanya bisa lebih kuat dari pria. Karena memang wanita dirancang sebagai penolong. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita baca selanjutnya ya, ibu-ibu ya, di ayat-ayat seterusnya, di sana dikatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Ini 2 orang loh. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istri, 1 orang, wanita. Jadi seorang pria yang tadinya itu diasuh, dinurture oleh 2 orang, didampingin oleh 2 orang, sekarang dilakukan oleh cuma 1 orang. Wanita memang didesain, dirancang lebih kuat dari pria. Memang bisa ya kalau kita katakan dari otot ya, tenaga mungkin pria lebih kuat. Tetapi dari daya tahan, ya wanita seringkali lebih kuat. Tapi di sini ketika digambarkan wanita adalah penolong dengan kata yang sama yang digambarkan Allah sebagai penolong bagi umatnya, kita bisa melihat bahwa kekuatan seorang wanita itu bukan terletak pada dirinya sebetulnya. Kekuatan seorang wanita ketika dia mengandalkan kuasa Tuhan, maka dia akan menjadi penolong yang sangat efektif buat suaminya. Itu kita bisa lihat di Amsal pasal 30 ayat yang ke-10 sampai 31, terutama ayat 30b.
Di sana dikatakan istri yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Seorang pribadi, wanita, istri yang mengandalkan kuasa Tuhan, itu akan dipuji-puji. Nah, memang sulit sekali ya ibu-ibu ya. Dikasih power yang besar, dikasih kekuatan yang besar, punya kemampuan sebagai penolong, tetapi harus tunduk kepada suami. Wah, itu gak gampang. Itu tidak gampang. Nah, ibu-ibu begini. Karena ibu-ibu sebagai wanita yang didesain sebagai penolong, itu harus tunduk kepada Kristus, maka ibu-ibu juga harus tunduk kepada suami. Karena ibu-ibu tunduk kepada Kristus. Ya, sekali lagi ya, karena ibu-ibu tunduk kepada Kristus, maka ibu-ibu juga harus tunduk kepada suami. Karena ibu-ibu tunduk kepada Kristus. Ya, kesimpulannya ibu-ibu, kita manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi dosa telah merusak identitas kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tetapi melalui Yesus Kristus, Allah memulihkan identitas kita. Sehingga identitas kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, kita kemudian dipulihkan. Yaitu dengan satu cara, kalau kita menjadi murid Kristus. Tuhan merancang wanita secara khusus sebagai penolong bagi laki-laki yang merefleksikan Allah sebagai penolong bagi umatnya. Jadi ibu-ibu, ketika kita mengenali jebakan di dalam diri kita, ya, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berhenti, ya, membiasakan diri kita dipimpin oleh si aku yang self-centered, dan kita dengan sadar kita mengembalikan semua kendali atas hidup kita kepada Allah, sehingga kita hidupnya menjadi Christ-centered, dan kita dengan demikian kita bertobat ya di hadapan Tuhan, lalu kita menerima kembali identitas kita sesuai dengan desain Allah, yaitu apa? Ibu-ibu sebagai penolong bagi pria. Nah, kemudian kita meneladani Kristus di dalam menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan desain Allah ini. Kita perlu model. Siapa model kita? Yesus Kristus. Oleh sebab itulah kita perlu menjadi murid Kristus. Itulah identitas kita, ibu-ibu. Nah, kemudian dengan demikian hidup kita ini dipenuhi oleh Allah. Dan kita hanya ingin melakukan kehendak-Nya dan membesarkan kerajaan Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan segala puji syukur kita kepada Allah. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu dan kami rindu sekali kehidupan kami bisa dikembalikan, dipulihkan kembali melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, sehingga kami menemukan identitas diri kami sebagai murid-murid Kristus, sebagai
pribadi-pribadi yang menjadi penolong, dan Tuhan Engkau sertai kehidupan kami. Kami mau mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kami mau taat kepada firman-Mu. Tuntunlah kehidupan kami. Dan kiranya damai sejahtera Allah, kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kami bertemu muka dengan Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Sekian persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shine upon you, the Lord lift his countenance upon you.